Mari kita tunduk kepala untuk belajar pelajaran terakhir, How to Give Bible Study. Bapa kami di surga, hati kami terharu mendengar berita bahwa Yesus akan datang segera. Biarlah tema ini terus membakar dalam hati kami. Ingatkan kami ya Tuhan, sementara kami bekerja mencari nafkah di dunia ini dengan segala kesibukan kami. Biarlah kami tetap ingat bahwa Yesus akan datang. Dan tolong kami untuk ambil bagian di dalam persiapan kedatangan Yesus, yaitu mencari jiwa. Gunakan kami ya Tuhan sebagai alat yang sederhana, supaya boleh menjangkau orang lain, bawa kepada Kristus. Bantu kami meninggikan Yesus Kristus. Ajari kami untuk merendahkan hati kami. Biarlah semua kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus. Berkatilah semua pendengar yang rajin mencari kebenaran. Bantu hamba-Mu ini untuk berbicara mewakili kebenaran. Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin. Teman-teman semua, ini adalah seri pelajaran terakhir dari How to Give Bible Study. Dan judul yang saya bawakan pagi ini adalah Giving Bible Study, Do's and Don'ts. Jadi teman-teman, pelajaran ini saya akan selesaikan mudah-mudahan dalam 30 menit. Dan jadi saya akan bicara dengan agak cepat. Teman-teman boleh bikin catatan dan ajukan pertanyaan jika ada kepada panitia. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa menjawabnya. Baik, kita bersyukur bahwa kita telah selesaikan sejauh ini 3 pelajaran yang lalu itu How to Give Bible Study. Pertama, kita sudah belajar why we should give Bible Study. Ya, kenapa kita harus kasih pelajaran Alkitab orang-orang muda. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar langkah-langkah dalam memberikan Bible Study. Dan yang ketiga, kita sudah belajar cara terbaik dan teknik terbaik dalam memberikan Bible Study. Nah, pagi ini kita akan belajar apa yang boleh dilakukan dan apa yang jangan dilakukan di dalam Bible Study. Baik, kita akan mulai dengan don'ts ya, yaitu yang jangan kita lakukan. Apa yang akan saya sampaikan adalah nomor 1, jauhkan prasangka atau salah paham. Yang kemudian yang kedua adalah jangan berdebat. Yang ketiga adalah jangan gunakan lelucon atau anekdot. Yang keempat, jangan mulai dengan topik yang keras, pembeda kita dengan orang lain. Yang kelima, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, jangan terlalu luas. Dan yang keempat, jangan memaksa atau mendesak, sabar. Jadi inilah 6 don'ts yang akan saya bahas. Dan terakhir kita akan membahas 1 do, yaitu a must do yang harus dilakukan dalam memberikan Bible Study. Oke? Jadi kita hari ini akan belajar 6 don'ts and 1 must do. Baik, saya akan mulai dengan kisah Yesus menobatkan seorang perempuan Samaria, satu orang. Dan bagaimana cara Yesus menobatkan perempuan ini? Yesus adalah seorang pria muda dan mendekati seorang wanita muda. Tentu saja perlu kearifan, perlu kebijaksanaan yang pas. Dan kita baca apa yang Yesus lakukan. Yohanes 4 ayat 6 dan sampai 8 katakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Bayangkan teman-teman semua, semua muridnya yang pria pergi, Yesus harus berduaan dengan seorang wanita, dan Yesus mencari waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat. Jadi Yesus menghindari prasangka.
Baik, di dalam memberikan Bible study, sekali-sekali kita akan harus memberikan pelajaran Alkitab kepada lawan jenis ya. Nah ini perlu nasihat ini perlu sekali untuk terutama ya hamba-hamba Tuhan, teman-teman orang muda, ya mungkin saudara sudah menikah atau punya tunangan, tetapi saudara harus memberikan pelajaran Alkitab kepada lawan jenis. Apa yang harus dilakukan? Ya, jauhkan prasangka, ya, jaga kesopanan, jauhi pencobaan. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ya, lakukan jangan ruangannya ditutup, jendela dibuka, transparan ya. Kalau terutama ini dilakukan kalau beda gender ya. Baik saudara sekalian, saya pernah mendengar kisah bahwa ada anggota gereja ya bersaksi kepada saya, mereka seorang pria sudah menikah. Dia rajin membimbing kelompok rabuan ya, rabu doa. Dan tidak lama kemudian dia terjadi penyelewengan antara pria dengan seorang anak muda wanita di dalam gereja. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka terlalu sering berdua. Jadi saudara sekalian, kita ini semua manusia lemah. Kita bukan malaikat, kita dalam manusia terdiri dari daging, ya, dan darah dan daging. Jadi kita perlu jaga kesopanan, jauhi prasangka, dan jauhi pencobaan. Ya, baik. Yang kedua, don'ts yang penting adalah kalau saudara memberikan Bible study, jangan berdebat, jangan adu argumentasi. Baik, saya ingin mengutip sebuah tulisan dari Paulus yang merupakan sebuah turning point dari Rasul Paulus dalam menginjil. 1 Korintus 2 ayat 2, 4, dan 5, Paulus menulis demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa dari antara kamu selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara perhatikan bahwa saya menemukan bahwa ayat ini itu adalah sebuah titik balik dari strategi penginjilan Paulus. Apa yang akan dia robah? Di ayat berikutnya, saya baca, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Teman-teman semua, kita perlu tahu bahwa Paulus adalah seorang pintar. Dia belajar filosofi, dia belajar teologi, dia bisa menguasai beberapa bahasa, dan dia pergaulannya internasional, lahir di luar Yerusalem, tetapi dia belajar di Yerusalem. Dia bergaul dengan para pembesar. Jadi dia mengetahui apa itu yang disebut hikmat manusia, yaitu filosofi. Nah, sekarang waktu dia menginjil ke Korintus, dia mengambil sebuah keputusan. Saya akan berubah. Saya tidak akan mengandalkan filosofi dan teori. Saya akan mengandalkan Yesus Kristus. Rupanya apa yang terjadi, teman-teman semua? Kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, itu urutan sebelum Paulus tiba di Korintus, tempat yang Paulus singgahi adalah sebuah kota yang penuh dengan filsafat, namanya kota Athena. Sampai sekarang kota itu masih ada ya, di Yunani. Dan Paulus, apa yang terjadi di Athena sehingga dia bilang bahwa saya memutuskan untuk menginjil hanya meninggikan Yesus Kristus. Ini yang ditulis oleh Roh Nubuat, Mrs. White di dalam buku The Acts of Apostle 244 paragraf 1 dikatakan. Di dalam memberitakan Injil di Korintus, Paulus mengikuti suatu cara yang berbeda dengan di kota Athena.
Di Athena ini dia menggunakan cara lain. Ya, di Athena dia menghadapi para pendengarnya dengan logic with logic. Jadi dia menghadapi logika dengan logika, ilmu pengetahuan dilawan dengan ilmu pengetahuan, filosofi dilawan dengan filosofi. Ya. Dan waktu dia menghabiskan waktu di Athena menginjil dengan cara demikian, dia menyadari bahwa di Athena dia sedikit sekali mendapatkan hasil. Sedikit orang bertobat. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk menggunakan cara lain di Korintus. Jadi teman-teman, sekarang kita lebih memahami apa yang Paulus tulis. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Dia yang disalibkan. Saya tidak mau lagi berdebat. Saya tidak mau lagi pakai filosofi. Baik teman-teman, di dalam Bible study seringkali ada tanya jawab bukan? Dan mungkin saja muncul argumentasi. Dan sering sekali kita tergoda untuk berdebat. Baik, apa nasihat Paulus kepada Timotius soal berdebat? Mari kita lihat. Ya, Paulus waktu itu sudah senior dan Timotius adalah orang muda yang sedang belajar untuk berkhotbah, mengajar. 2 Timotius 2 ayat 23 dan 25 saya kutip. Hindarilah, kata Paulus, soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran. Nah teman-teman perhatikan kata yang saya garis bawahi, yaitu Paulus kasih nasihat kepada Timotius orang muda, dia katakan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat. Jadi berdebat adalah sesuatu yang harus dijauhkan di dalam belajar Alkitab. Baik, jadi yang dimaksud dengan supaya jangan berdebat, bagaimana kalau timbul perbedaan pendapat? Di dalam Bible study kita harus setuju sejauh mungkin ya. Kalau bisa ya setujui yang bisa disetujui. Yang tidak setuju, saudara cukup diam saja ya. Jauhkan kata negatif, misalnya saya tidak setuju, saya tidak, ya itu tidak benar ya. Jadi jangan sering debat-debat begitu. Kemudian jangan terprovokasi, jangan mau dipancing ya. Jangan pernah marah di dalam Bible study, baik marah yang beneran atau marah baru kedengaran suara, itu orang bisa tahu kalau you marah atau tidak. Jadi jangan juga mengkritik pendapat orang lain dan hormatilah. Teman-teman, saya menyesal bahwa di dalam pernah memberikan Bible study, saya pernah berdebat. Dan orang yang berdebat sama saya tidak pernah datang lagi ke kelas saya. Buat apa teman-teman? Ya, dulu ya saya berpikir bahwa kalau saya tidak jawab sekarang, kapan lagi nanti dia tersesat. Tetapi Alkitab menasihatkan, jangan berdebat. Saya ingat satu kali saya membaca sebuah buku yang bagus ditulis oleh Dale Carnegie. Dan dia menulis buku yang judulnya juga menarik. Dikatakan How to Win Friends and Influence People. Dikatakan sebuah bab di dalamnya berjudul Rahasia Memenangkan Debat. Lalu dia terangkan kesimpulan di bawah. Kalau kamu mau menang mendebat, inilah rahasianya. Jangan berdebat. Ya. Jadi kalau saudara berdebat, saudara akan kehilangan jiwa. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau orang terus mendebat? Dengarkan dia, ya. Be a good listener. Jaga nada suara saudara tetap lemah lembut, hargai pandangannya, ya. Kalau pendapat itu saudara tidak setuju dan
Jangan pernah katakan, saya tidak setuju. Jangan. Gunakan cara yang bagus. Nah, saya bertemu dengan keponakan saya. Dia bekerja di Qatar Airways. Ya, diterima menjadi pramugara. Dan dia senang sekali waktu di training karena susah sekali ya seleksi menjadi pegawai Qatar Airways. Dan dia bangga cerita bahwa, wah saya lolos. Lalu waktu dia training, saya tanya, apa yang menarik kerja di Qatar Airways? Dia bilang, wah saya di training dan dia cerita latihannya begini-begini dan ada satu training yang bagus sekali. Dia bilang, never say no sama customer, penumpang yang naik di pesawat. Oh ya, apa yang kamu harus katakan kalau dia minta sesuatu dan kamu nggak punya? Dia bilang, oh bagaimana kalau saya tawarkan ini? Jadi no itu tidak pernah ada di dalam kata pelayanan. Wow, saya jadi terinspirasi. Bagus sekali. Hindari kata no, saya tidak setuju, saya disagree with you. Itu salah sama sekali. Hindari kata-kata no di dalam kita berbeda pendapat. Baik, bagaimana kalau terus dia mendebat? Ya, ada orang yang memang kerjanya itu mau cari kesalahan. Matius 7 ayat 6, Yesus kasih nasihat. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kakimu. Wow. Teman-teman lihat, Yesus bilang ada waktunya kita sudah stop, jangan berikan Bible study kepada orang yang sering berdebat. Mengerti gak teman-teman apa artinya anjing dan babi di dalam ayat ini? Wah, ini agak kasar ya. Sampai hari ini juga masih agak kasar ya. Teman-teman tahu apa sifat anjing? Ya, anjing itu kalau orang mendekat digonggong ya. Kita belum bicara, dia sudah bicara. Nah, itu ciri-ciri kalau di Bible study ada yang kalau kita baru ngomong satu kalimat, dia sudah balas 10 kalimat, saudara sedang bertemu dengan makhluk ini. Kemudian kalau saudara bertemu babi, ya saya waktu kecil hidup di lingkungan yang pelihara babi, ya. Dan saya tahu babi ini jorok sekali sebab dia suka injak-injak makanannya sendiri ya. Jadi kalau kita kasih makanan bagus, apapun dia seringkali masuk ke tempat makan. Jadi babi tidak pernah menghargai makanan yang bagus atau jelek ya. Jadi babi itu suka injak-injak barang berharga. Jadi itu sebabnya Yesus bilang, barang bagus jangan kasih kepada orang yang suka menghina kebenaran. Maksudnya itu babi ya. Jadi ada waktunya Yesus katakan, kalau kamu pergi ke suatu tempat, memberitakan Injil dan tidak mereka terima, kebaskanlah debu di kakimu. Artinya tinggalin dulu ya. Baik, ada waktunya kita harus tinggalkan, tetapi jangan cepat menyerah juga ya. Baik, sekarang kita akan belajar don'ts yang ketiga. Jauhi gurauan atau lawakan. Oke, nasihatnya diberikan oleh Paulus, seorang penginjil berpengalaman di Efesus 5 ayat 4. Nah, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan sembrono, karena hal itu tidak pantas, sebaliknya ucapkanlah syukur. Dalam bahasa Inggris lebih tepat terjemahannya ya, bukan omong kosong atau kata sembrono, tetapi jesting, lawak, bodor-bodoran, lucu-lucuan ya. So, Paulus menggunakan kata jesting. Jangan jesting dipakai dalam mengajar Injil. Oke? Apa nasihat Ellen White? Nah, di dalam bukunya, ya, di dalam tulisannya dikatakan, leave a solemn impression. Ya, dikatakan para pelayan Tuhan. Jangan mengajarkan pendapat manusia. Jangan pakai anekdot, cerita lucu. Jangan pakai gaya-gaya teater ya. Jangan memamerkan diri sendiri dalam menyatakan Yesus Kristus dan Injilnya waktu kamu memberitakan firman. Jadi kita dapatkan nasihat yang bagus ya, anekdot yang lucu,
cerita bodor tidak merupakan barang yang baik untuk menjadi bahan Bible study atau bahan khotbah. Baik, jangan mulai dengan topik yang keras yang keempat ini ya, dan berbeda. Topik-topik apa yang saya maksud? Ya seperti sabat, makanan haram, maka baptisan yang benar apa, wah, tanda binatang, 666 ya. Seringkali kita tidak sabar dan ingin orang segera mengerti pekabaran yang penting ini. Teman-teman, ini akan menjauhkan kita dari para peserta Bible study. Sesuai kasih nasihat, kalau kamu mulai kasih Bible study, kamu harus building the bridge, ya, bangun jembatan supaya antara pelajar sama kita itu terhubung dulu, ada kesamaan, baru kita mulai lanjut dengan topik-topik yang lebih berat. Jadi jauhi topik-topik pembeda. Jadi apa yang kita harus pilih kalau begitu di pelajaran awal? Ya, pilih topik-topik yang kita setujui bersama. Misalnya, umum diterima oleh orang. Misalnya, apakah Alkitab itu firman Tuhan? Siapakah Yesus Kristus? Bagaimana supaya masuk surga? Maukah rumah tangga saudara bahagia? Maukah saudara hidup tanpa sakit? Hidup sehat tanpa sakit? Ya, maukah saudara belajar cara berdoa yang didengar Tuhan? Dan saudara bisa pilih topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan. Belakangan ini saya baru mengetahui bahwa menarik sekali kalau bicara sama orang muda, mereka punya kebutuhan khusus. Satu kali saya tawarkan, orang muda undang saya bicara, saya bilang, Om boleh kasih kita pelajaran, apa ya kira-kira? Orang muda kasih usul, terus kita diskusi, saya bilang, bagaimana kalau prinsip-prinsip mencari jodoh? Wow, langsung mereka matanya bersinar-sinar, mau Om. Dan sejak saya diundang bicara prinsip mencari jodoh, alhamdulillah banyak undangan lagi dari orang muda. Rupanya ada kebutuhan di situ. Jadi sekarang saya mulai lihat kalau ada orang muda, saya akan mulai dengan perjodohan misalnya, rumah tangga, memilih karir. Wow, itu akan disenangi oleh orang muda. Jadi jangan pancing ikan pakai makanan kesukaanmu. Ya. Pancing ikan pakai yang ikan suka. Kasih cacing kah ya, jangan kasih kentang McDonald, nanti dia nggak mau ya. So, be wise. Next, yang kelima ya. Daun yang kelima adalah jangan terlalu lama. Ini masalah ini teman-teman ya. Saya juga lagi belajar ini supaya jangan terlalu lama. Kadang-kadang ngajar terlalu asik ya. Kadang-kadang kita rasa, waduh kapan lagi ketemu semua bahan yang kita tahu kasih. Teman-teman pasti juga pernah mengalami kesulitan ini ya. Kalau suruh menyiapkan suatu bahan, wah ini penting, itu penting, ini penting. 1 jam kamu nggak selesai ngomong ya. Dan saya belajar satu pelajaran yang penting dari tulisan Ron buat. Nama bukunya adalah Voice, Speech, and Song. Ya, teman-teman yang mau belajar mengajar Alkitab, belajar berkhotbah, belajar menyanyi, baca buku ini ya. Voice in Speech and Song. 253 paragraf 1 dikatakan demikian. Another mister was asked. Ya, ini Mrs. White jarang kasih ilustrasi yang real. Dia sekarang kasih ilustrasi. Dia katakan, ada seorang pendeta yang berpengalaman ditanya begini, berapa lama Bapak biasanya berkhotbah? Ya, dia jawab begini, kalau saya bersiap dengan baik, cukup 1/2 jam. Kalau saya setengah baik, saya perlu 1 jam. Tetapi kalau saya masuk mimbar tanpa persiapan, saya bisa pakai waktu berapa saja. Saya tidak pernah tahu mau berhenti di mana. So, kalau saudara lihat ada pengkhotbah yang seperti pesawat yang susah mendarat, dia belum menemukan tempat mendarat. Ya, jadi saya tadi janji mau selesaikan 1/2 jam. Saya juga takut ya, nggak bisa mendarat. Ya, teman-teman jangan tertidur dulu ya. Kita akan segera mendarat. Oke, jadi Mrs. White kasih nasihat. Berapa lama khotbah yang bagus? Kalau you persiapannya bagus, 1/2 jam. Nah,
Sekarang saya lagi belajar. Kalau kasih Bible study, kalau kasih khotbah setengah jam ya. Baik, jadi dalam Bible study jangan terlalu luas ya. Satu kali saya naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, ketemu dengan seorang yang tertarik dengan Alkitab. Kita ngobrol ya. Topiknya luas sekali, 4 jam bayangin ya. Kayaknya dari Kitab Kejadian sampai Wahyu udah tamat deh. Kita udah belajar semua topik Alkitab. Kalau mau dibaptis udah bisa deh. Kira-kira dia mau dibaptis? Enggak, belum. Jadi walaupun dia kelihatannya seperti bersemangat sekali untuk belajar, cicil aja kasihnya ya, jangan dikasih sekaligus ya. Orang nggak bisa makan banyak topik satu kali. Jadi kalau dia ingin tanya lagi topik yang lain, kamu bisa bilang begini, kita akan jawab di pertemuan berikutnya, begitu ya. Oke, dan jangan terlalu banyak ayat juga ya. Ini ada sarannya, berapa jumlah ayat yang artinya baik di dalam sebuah Bible study. Ya, saya mendapatkan nasihat dari banyak pembicara yang terkenal, mereka katakan 10 ayat sampai 15 itu sudah maksimum. Jangan terlalu banyak ya. Oke, dan yang terakhir, yang keenam adalah jangan memaksa atau mendesak, apalagi menakut-nakuti ya. Pernah saudara dengar orang yang menakuti gini? Ada orang yang tidak mau dibaptis. Besoknya dia mati. Waduh. Oke, Matius 19 ayat 22, Yesus memberikan teladan kepada kita. Ya, dicatat oleh Alkitab. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Cerita orang muda yang kaya datang kepada Yesus, mau jadi murid Yesus. Yesus kasih sebuah testing, sebuah kuis, sebuah ujian. Dan orang muda ini gagal. Orang muda ini akhirnya pergi tidak mau jadi murid. Pertanyaan, apakah Yesus menahan orang muda ini? Oh tidak, dia biarkan dia untuk pergi. Jadi jangan memaksa, jangan mendesak. Ada waktunya kita untuk membiarkan orang pergi. Tunggu waktu yang tepat, sabar menunggu, dan hargai selalu pilihan orang lain. Ya, hargai. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tinggalkan sementara waktu. Mari saya baca sebuah ayat di Matius 10 ayat 14 dikatakan oleh Yesus, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakinya. Oke? Jadi kita kalau sebagai penginjil, kadang-kadang perlu jual mahal juga ya, tanda kutip ya. Kalau orang nggak mau, dia keras kepala, terus menolak, kita sudah melakukan yang terbaik, ada bagusnya kita tinggalkan dulu sementara. Nah, tinggalkan sementara, jangan pernah menyerah. Sebab orang ini selama masih hidup, ada saat dia akan menerima pekabaran ini. Kapan waktu itu? Mari kita belajar dari teladan Yesus ya. Kapan kita harus kunjungi dia lagi. Baik, di Lukas 5 ada cerita yang menarik. Yesus mengunjungi Simon Petrus yang mundur, sempat kecewa dalam mengikuti Yesus. Dan Yesus mengunjungi dia waktu di pinggir danau pagi-pagi, waktu Simon tidak mendapat seekor ikan pun. Dan waktu Yesus berkunjung, bertemu, melawat dia, Yesus katakan, tolak perahu ke tengah, tebarkan jalamu untuk mendapat ikan. Simon menjawab, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Pertanyaan saya adalah, Petrus itu dalam posisi ekonomi bagus atau lagi bangkrut atau lagi bokeh? Ya, dia lagi susah. Teman-teman semua, Yesus adalah seorang pelayan firman yang terhebat. Dia tahu kapan membesuk, mengunjungi kembali seorang yang keras kepala.
Dan Yesus mengunjungi dia pada waktu ekonominya lagi di titik terbawah. Teman-teman semua, kalau ada orang yang meninggalkan kelas kita, mendebat dan tidak percaya, biarkan dulu, tetapi jangan saudara lepaskan. Tetap perhatikan dia dan ambil waktu untuk mengunjungi dia. Baik, saya ingin menceritakan seorang anggota gereja kami yang menceritakan kesaksiannya pertobatan. Dia telah meninggalkan gereja sekitar 25 tahun. Ya. Orang anggota gereja Advent pergi dari gereja karena kecewa, karena dia menemukan doktrin baru dan semua orang berdebat sama dia. Akhirnya dia merasa kecewa dan tinggalkan gereja dan dia pergi bertualang ke berbagai gereja untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia kecewa juga dan akhirnya dia tidak pergi ke gereja mana-mana. Dan saudara tahu, orang-orang Advent kehilangan dia, jadi jarang kontak. Tetapi keluarga dari istri saya tetap sering berhubungan sama mereka, tetap mengasihi seperti seorang saudara. Dan pada suatu kali, ketika suaminya meninggal dunia, terbukalah pintu kesempatan untuk mengunjungi dan berbicara tentang firman Tuhan. Dan waktu suaminya meninggal, dia ada di titik terbawah hidupnya. Ekonominya sedang maju, tetapi kehilangan suami adalah dan meninggal muda adalah sebuah peristiwa yang sangat menekan. Datanglah keluarga dari istri saya melawat dan keluarlah sebuah ucapan, "Hayu datang lagi ke gereja." Dan itulah kesempatan dia untuk datang lagi ke gereja. Sekarang kalau dia bersaksi, dia akan selalu begini. Untung ada yang memperhatikan saya. Walaupun saya orang yang sudah murtad, ada yang mencintai saya. Jadi teman-teman, kapan waktu terbaik untuk berkunjung sama orang yang dulu menolak kita? Tunggu di titik terbawah di kehidupannya, kunjungi dia. Baik, 6 pelajaran kita sudah selesai. Jadi saya akan ringkaskan apa yang saya maksud dengan 6 ini, yaitu jauhi prasangka, 2, jangan berdebat, jangan gunakan lelucon atau anekdot, jangan mulai topik yang keras atau pembeda, dan jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, jangan terlalu luas, dan yang terakhir, jangan memaksa. Baik. Saya ingin mengakhiri pembicaraan saya adalah, tadi sudah 6 don'ts, sekarang saya bilang a must do. Wajib lakukan ini kalau teman-teman mau sukses dalam Bible study. Rahasianya apa? A must do adalah tinggikan Yesus. Dwight Moody, ya orang yang kira-kira hidup sejaman dengan Mrs. White, dia katakan ada seorang ilustrasi, seorang dosen tua di Princeton University, namanya Dr. Alexander. Dia selalu kasih nasihat sama orang muda yang baru belajar berkhotbah atau menginjil. Dia katakan, nasihatnya selalu demikian. Anak muda, buatlah pelayananmu, khotbahmu, pengajaranmu lebih berdarah-darah. Apa bahasa lebih sederhananya? Anak muda, buatlah pelayananmu lebih banyak darah Yesus Kristus. Atau dengan perkataan lain, buatlah Yesus Kristus itu mewarnai semua pelayananmu. Jadi Dwight Moody mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan orang yang sukses mendapat jiwa kalau sedikit meninggikan Yesus Kristus. Dan ini cocok dengan yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 12 ayat 32, Yesus katakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yang dimaksud Yesus ditinggikan dari bumi adalah disalib. Dengan perkataan lain, kalau cerita tentang salib ini diangkat, hati manusia akan lumer. Ya, beritakan tentang salib Yesus Kristus. Itu adalah tempat yang penting sekali orang berdosa bisa bertemu dengan Allah yang suci. Jadi ini adalah rahasia sukses. Teman-teman semua, pelajaran kita selesai. Seperti biasa, boleh nggak saya kasih satu PR sama teman-teman ya?
PR-nya adalah siapkan satu pelajaran atau khotbah atau renungan ya teman-teman. Dan uji bahan kamu. Lihatlah apakah topik kamu cukup berdarah-darah. Cukup meninggikan Yesus Kristus dan segala pengorbanannya. Saya berdoa teman-teman semua. Semoga pelayananmu berbuah banyak. Dan suatu hari waktu kita lihat Yesus datang di surga, kita akan bertemu dengan banyak orang yang diselamatkan. Dan mereka akan berkata, terima kasih saya bisa selamat karena pernah ikut Bible study kamu. May God bless you all. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Saya kembali kepada Ellen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Om bisa tolong tutup dengan doa, Om? Oh iya, mari teman-teman semua kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menyelesaikan seri pelajaran How to Give Bible Study. Bapa di surga, kami kekurangan hikmat untuk membawa satu jiwa kepada Yesus Kristus. Kami mengetahui bahwa banyak kesalahan yang kami lakukan dari pelajaran ini. Bantu kami ya Tuhan supaya kami berubah. Ajari kami supaya segala kebanggaan kami dikubur di dalam debu dan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Supaya kuasa-Mu lah yang menarik orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati IYC dengan segala programnya. Berkati orang-orang muda ini, gunakan mereka untuk menjadi alat Tuhan, mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Kami mohon ini semua dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.